Terima tantangan Iran yang bantu TNI. Amerika terjunkan pasukan gabung ke Israel di Gaza. Stand ready and prepared to protect and defend our partners and our interests, and will act to do so. Finally, in terms of force protection, the message is simple. As Secretary Austin has consistently made clear, we will take all necessary measures to defend our troops and our interests. Krisis global yang semula bersumber dari eskalasi konflik di jalur Gaza, kini berubah menjadi pusaran geopolitik yang menyedot kekuatan-kekuatan besar dunia. Terbaru, Amerika Serikat secara resmi mengumumkan pengerahan satuan tempur gabungan untuk memperkuat pasukan Israel di Gaza, setelah Iran secara terbuka menyatakan dukungan militernya kepada Tentara Nasional Indonesia, TNI, dalam operasi kemanusiaan di wilayah yang sama. Ketegangan melonjak tajam pasca pengumuman Iran yang menyatakan akan mengirim penasihat militer, sistem pertahanan rudal jarak pendek, dan logistik medis untuk mendukung TNI yang ditugaskan dalam misi kemanusiaan PBB di Gaza. Langkah ini ditanggapi keras oleh Washington yang menyebut aksi Iran sebagai provokasi strategis yang dapat mengubah medan tempur Gaza menjadi ajang proksi antara kekuatan besar dunia. Awalnya, Indonesia mengirim pasukan perdamaian dan medis ke Gaza berdasarkan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB pasca krisis kemanusiaan parah akibat serangan udara dan darat Israel terhadap wilayah kantong Palestina itu. Namun ketika konvoi bantuan TNI diserang oleh drone tak dikenal di Rafah, Presiden RI mengeluarkan pernyataan tegas, Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap agresi terhadap pasukannya yang menjalankan misi damai. Disinilah Iran masuk ke panggung. Dalam pernyataan dramatis di Teheran, pemimpin tertinggi Iran menyebut Indonesia sebagai bangsa Muslim pemberani yang berdiri untuk keadilan, dan berjanji akan mengirim dukungan militer terbatas untuk memastikan keselamatan pasukan TNI. Dukungan tersebut mencakup radar anti-drone, sistem SHORAD, Short Range Air Defense, serta kontingen penasihat pas darat. Washington tak tinggal diam. Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel, Presiden Elisab mengumumkan pengerahan Task Force Thunderbolt, gabungan pasukan dari US Marine Corps, Angkatan Udara, dan Satuan Elit Delta Force. Pasukan ini akan memperkuat operasi Israel dengan alasan melindungi sekutu dan stabilitas regional dari infiltrasi kekuatan asing yang bermusuhan. Seorang analis militer dari Pentagon yang tak ingin disebutkan, namanya menyatakan bahwa dukungan Iran terhadap TNI adalah upaya terkoordinasi membangun aliansi baru non-barat di Timur Tengah. Ini bukan sekadar kemanusiaan, ini geopolitik murni. Dengan kedatangan pasukan Al-Awsamu ke Gaza dan kehadiran TNI yang didukung Iran, medan konflik berubah drastis. Dari perang terbatas antara Israel dan Hamas menjadi arena proksi antara blok Barat dan Timur. Dengan pasukan gabungan Amerika Israel yang kini aktif di lapangan, serangan terhadap wilayah Gaza semakin intensif. Rudal presisi, serangan udara malam hari, dan operasi darat besar-besaran diluncurkan untuk menumpas unsur asing dan milisi yang dianggap mengganggu operasi Israel. Sementara itu, jaringan militan Syiah di Lebanon, Suriah, dan Irak mulai bersuara mengancam akan menyerang kepentingan Amerika jika operasi di Gaza tidak dihentikan. Apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tetapi juga refleksi dunia multipolar yang tengah terbentuk. Ketika Indonesia, Iran, Amerika, dan Israel bersinggungan dalam satu medan operasi, ini bukan lagi soal perang lokal. Ini adalah babak baru dari persaingan global yang kompleks, berbahaya, dan penuh intrik. Dan dalam pusaran itu, nama Indonesia kini terukir sebagai bangsa yang berani mengambil posisi, meski risikonya adalah api besar yang bisa menjalar ke seluruh dunia. Di Washington DC, reaksi atas langkah Iran sangat keras. CIA melaporkan bahwa sistem anti-drone Iran kini berada dalam radius operasi pasukan Israel, yang secara langsung mengganggu keunggulan udara mereka. Lebih dari itu, laporan intelijen menyebutkan bahwa beberapa teknisi Iran terlihat bekerja sama dengan perwira TNI untuk menempatkan radar canggih di area Rafah. Malam itu, Presiden Amerika Serikat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel. Ia berkata tegas, ini bukan lagi soal bantuan kemanusiaan. Ini adalah penetrasi militer Iran ke wilayah operasi Israel. Kami tidak akan membiarkan Gaza menjadi panggung kekuatan anti-barat. Dan dengan itu, Task Force Thunderbolt pun dikerahkan. Pasukan elit gabungan ARAS yang terdiri dari 1 batalion marinir, unit Delta Force, serta skuadron jet tempur dari kapal induk USS Abraham Lincoln
mulai memasuki wilayah operasi Israel. Pada malam 15 April, pukul 02.37 waktu Gaza, rudal Israel menghantam salah satu instalasi radar yang diduga dikelola gabungan teknisi Iran dan personel TNI. Korban jiwa dari Indonesia jatuh kembali. Tapi kali ini, respons datang dalam bentuk yang tak terduga. Radar cadangan segera aktif, dan untuk pertama kalinya drone tempur Iran, Shahed 316 terbang dari wilayah operasi TNI untuk mencegat drone Israel. Dalam pertempuran udara tak langsung ini, dunia menyaksikan persenjataan dari dua kutub kekuatan global saling beradu. Yang terjadi bukanlah deklarasi perang terbuka, tapi serangkaian operasi bayangan. Perang intelijen, sabotase, pengintaian satelit, dan perang siber memanas. Situs-situs militer Israel diserang malware misterius. Sistem komunikasi TNI terganggu oleh sinyal radio kuat dari arah Laut Tengah. Pasukan elit Amerika Serikat mulai menyusup ke Rafah. Mereka tidak lagi hanya mendampingi Israel, tapi mencari bukti kolaborasi strategis antara Iran dan Indonesia. Ketika satu unit Delta Force terjebak dalam baku tembak dengan pasukan tak dikenal berpakaian gelap, banyak yang menduga itu adalah unit elit IRGC yang menyamar sebagai tim medis. Konflik belum berakhir, tapi satu hal sudah pasti. Dunia tidak lagi sama. Dalam satu dekade terakhir, multipolaritas hanyalah wacana. Tapi kini, itu menjadi kenyataan karena satu bangsa yang berani berkata tidak. Indonesia bukan lagi hanya pengamat. Ia kini bagian dari permainan besar, suka tidak suka. Dan Gaza, tanah kecil penuh luka itu, telah menjadi medan ujian bagi dunia. Antara dominasi dan keberanian, antara sejarah lama dan masa depan yang baru. Konvoi TNI yang tengah mengangkut logistik dan bantuan medis dihantam oleh serangan drone tak dikenal. 4 prajurit gugur. Dunia terkejut dan Jakarta marah. Dalam pidato nasional yang disiarkan langsung dari Istana Merdeka, Presiden RI menyatakan, "Kami datang membawa pertolongan, bukan peluru. Tapi jika darah prajurit Indonesia ditumpahkan, kami akan pastikan dunia tahu bahwa kami bukan bangsa yang bisa diinjak." 2 hari setelah insiden Rafah, dari Teheran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Husseini, muncul dalam siaran nasional. Dengan sorotan mata tajam dan suara berat, ia menyatakan, "Indonesia, kalian tidak sendirian. Dunia Islam berdiri di belakang kalian. Dan Iran akan mengirimkan apa yang diperlukan untuk menjaga anak-anak Indonesia dari tirani Zionis dan boneka-boneka baratnya." Iran kemudian mengirim paket bantuan militer defensif, sistem syorat Ra'ad, radar anti-drone, serta unit penasihat dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC.